Oke, kamu dari Flying Wheels. Ya, perusahaanmu memang hebat. Terima kasih. Aku sudah dapat plat nomormu. Jangan khawatir, aku urus semuanya. Mobil listrik bodoh ini bakal bikin aku keluar banyak uang. Aku sudah menunggu sejak 2019 untuk mendapatkan kendaraan ini. Video hari ini setelah 6 bulan pemakaian. 10 hal teratas yang paling aku benci dari Tesla Cybertruck. Namaku Craig dari Flying Wheels. Ayo kita mulai. Begitu banyak kebencian, begitu banyak orang membenci truk ini. Ini seperti sepotong karpet. Terima kasih. Aku tahu kamu pasti bercanda kan? Tidak, kami membayar mahal untuk ini. Ya, aku benar-benar serius. Kamu tanya, apakah aku buat sendiri? Tentu tidak. Ini mobil bagus. Kamu bercanda, kamu juga tidak beli. Ini masa depan. Aku memang begitu, mungkin kamu juga. Tapi lihat, aku nggak peduli. Itu cuma bikin mereka marah. Aku pribadi suka, tapi video ini tentang segalanya. Aku benci semua yang kupelajari. Memiliki Tesla Cybertruck setelah 6.000 mil. Aku sudah mencatat semuanya di ponselku satu persatu. Mobil ini sering membuatku frustrasi, tidak masuk akal atau menggangguku. Itu yang akan dibahas di video hari ini. Kami akan membahas mobil ini dan menunjukkan hal-hal penting yang perlu kamu perhatikan. Jika kamu ingin beli Cybertruck atau tahu apa yang tidak kusukai, mari mulai dari nomor 1. Keluhan utamanya adalah sidik jari di pintu, namun bukan hanya itu saja. Aku mencuci mobil ini 3 hari yang lalu, tapi cepat sekali kotor. Jadi 1,7 miliar rupiah untuk mobil ini. Kebanyakan dari mereka harus dibungkus. Kalau tidak, mereka akan kusam, berkarat, meskipun aku belum pernah melihatnya. Atau mereka jadi kotor dan sulit dibersihkan. Setelah membahas sidik jari di pintu, aku ingin menunjukkan cara membukanya. Cukup tekan di sini dan tahan pintunya untuk membukanya. Aku harus memegang baja tahan karatnya dan apapun yang kulakukan, tetap saja ada sidik jari di pintu dan itu tetap menempel di sana. Sekarang soal baja tahan karat, mari ke depan mobil. Benda ini rasanya seperti mengendarai batu bata. Ini adalah magnet serangga. Serangga menempel kuat dan cepat di sini. Persis seperti aku di Sabtu malam, keras dan cepat. Dan kamu tidak bisa membersihkannya. Aku benar-benar harus menggosok keras untuk membersihkan semua yang menempel di seluruh kisi depan ini atau apapun kamu menyebut kisi pada kendaraan listrik. Berikutnya, aku akan menunjukkan kaca depan dan wiper besar ini. Sekarang, aku tidak hanya akan menjelaskan secara percakapan, tapi juga ingin menunjukkan pengalaman langsung kepada kamu. Aku juga merekam video kejadian ini di dunia nyata, jadi kita akan segera melihatnya. Tapi lihat ukuran wiper ini yang sedang habis stok jika aku perlu mengganti wiper ini. Saat ini, wiper tersebut sedang habis stok dan harganya lebih dari 1 juta rupiah untuk mengganti wiper terbesar di dunia. Sekarang, selain menjadi wiper terbesar di dunia, wiper ini sebenarnya menyemprotkan air langsung dari wipernya. Jadi, kamu tidak akan melihat nozzle di kap mesin seperti mobil lain, karena air disemprotkan ke bawah. Aku akan mematikan wiper sekarang, jadi air hanya mengalir di kaca depan. Sangat bodoh. Jadi saat wipernya naik, semuanya disemprot ke bawah. Sejujurnya, ini bukan fitur yang bagus, bukan fungsi yang bagus, dan tidak berfungsi. Nah, ini maksudku di kehidupan nyata. Kamu bisa lihat semua embun pagi di kaca depan mobilku sekarang. Aku akan menyalakan wipernya, itu akan mendorong semuanya ke bawah. Airnya langsung naik lagi ke kaca depan. Tidak masuk akal. Sekarang kamu bisa lihat ada sedikit lenturan di kaca depan ini. Biasanya aku bisa hubungi tukang kacaku dan mengganti kaca depannya. Ini bukan sesuatu yang bisa aku lakukan dengan hanya menelepon, seperti perusahaan kaca mobil dan meminta mereka menggantinya. Ini bukan sesuatu yang bisa aku lakukan dengan hanya menelepon perusahaan kaca mobil dan meminta mereka menggantinya. Servis mobil ini nanti pasti merepotkan. Aku bahkan tidak tahu berapa biaya ganti kaca depan terbesar di dunia saat waktunya tiba. Ikuti aku masuk ke sini. Seperti yang kamu lihat, berdasarkan angin, pohon palem, dan pasir yang berterbangan ke wajahku, aku sedang berada di Florida, negara bagian yang penuh sinar matahari, super cerah. Kini, mobil ini punya peneduh matahari untuk alasan khusus. Jika kamu melihat ke atas sini, kaca depan terbesar di dunia juga memiliki dashboard terbesar di dunia. Dan di atas dashboard plastik karet ini ada dashboard berbahan kain. Sekarang kain ini, jika kamu tahu kain mobil apapun akan memudar, terutama di bawah sinar matahari. Warna hitam akan cepat berubah menjadi merah. Sekarang mobil ini masih cukup baru sehingga belum memudar sama sekali. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum warna hitam di sini berubah menjadi hitam pudar atau merah terang? Aku tidak tahu. Dan aku harap aku tidak memiliki mobil ini cukup lama untuk mengetahuinya. Sekarang setirnya cukup keren. Kamu akan melihat bentuknya seperti setir oval arcade.
Masalahnya dengan ini, aku cukup sering menyetir dengan kakiku. Aku tahu kita seharusnya tidak melakukannya, tapi aku sering menyetir dengan kaki dan sekarang aku tidak bisa melakukan itu lagi. Jadi kalau aku perlu mengambil sesuatu dari sini atau apalah, kalau aku mau jadi pengemudi yang tidak fokus, yang sekali lagi aku tahu seharusnya tidak aku lakukan. Nah, mobil ini seharusnya punya kemudi otomatis, tapi aku masih belum punya kontrol jelajah. Jadi kurasa itu bagian selanjutnya dari klip ini. Aku akan ke sini, buka laci dashboard, ambil stiker jendela, lalu tutup lagi. Lihat saja di stiker jendelaku. Foundation Series 300 juta rupiah. Mobil ini dilengkapi dengan kemampuan mengemudi otomatis penuh dan fitur autopilot dasar. Mobil ini tidak dilengkapi dengan autopilot dasar maupun kemampuan-kemampuan mengemudi otomatis penuh. Aku beli mobil ini 6 bulan lalu dan mengendarainya 6 jam dari New Jersey ke rumah di New Hampshire tanpa kontrol jelajah. Sekarang pedal ini cukup berat dipakai. Mungkin ini masalah negara maju, tapi kontrol jelajah sangat berguna. Aku baru saja membayar 1,7 miliar rupiah untuk sebuah mobil yang bahkan tidak memiliki kontrol jelajah. Lupakan autopilot, aku sudah mendapat 2 pembaruan. Kebanyakan Tesla jarang perlu ke bengkel untuk servis. Banyak hanya dari pembaruan, jadi jika aku gulir ke sini dan mencari perangkat lunak, itu akan memberitahuku jika ada pembaruan baru. Kemampuan mengemudi otomatis penuh kontrol jelajah, namun kontrol jelajah tidak berfungsi. Aku punya Tesla dengan autopilot, ada juga yang tanpa fitur ini, bahkan hanya kontrol jelajah. Masih tertulis fitur peringatan keluar jalur tidak tersedia dan juga akan tertulis autopilot tidak tersedia, terserah. Ya, di sini keluar jalur dan autopilot tidak tersedia, tidak tersedia. Jadi, aku sudah menghabiskan banyak uang untuk mobil yang bahkan tidak punya kontrol jelajah, jadi kaki kananku cepat capek. Pedalnya berat, aku sudah 2 kali update autopilot dan pernah pakai sekitar 1 menit 2 kali. Kembali ke pengaturan awal, muncul tulisan perlu penyelarasan kamera servis. Mobil ini memang sudah begitu sejak aku membelinya. Yang ini di sini, aku sengaja membiarkan daun itu di sana. Daun ini jatuh di antara celah-celah panel. Apalagi kotoran, serpihan, apapun bisa jatuh di belakang panel-panel ini di semua celahnya. Dan bukan hanya di sini saja, ikuti aku ke sini. Waktu aku melewati rumput, semua celah kecil di sini menahan rumput, kotoran, dan lumpur. Dan kamu tidak bisa membersihkannya tanpa melepas panel-panelnya. Jadi, mari kita lihat apakah aku bisa melakukannya. Semua di sini tertutup rumput coklat tua dan aku tak bisa mengeluarkannya kecuali melepas panel-panel ini. Jadi, pergi off-road sebenarnya bukan ide yang bagus karena meskipun ini adalah truk, semuanya bisa terselip di semua celah ini. Dan pelindung cipratan yang ada di bawah sini menahan semua beban utamanya. Kamu masih bisa melihat rumput di bawah, di belakang ban. Aku tak bisa mengeluarkannya tanpa melepas pelindung cipratan itu. Genangan air di sini tampaknya aman dilalui. Seharusnya aku bisa melewatinya dengan cepat. Cipratan pasti akan menyenangkan. Lewati trotoar, itulah gunanya truk. Hal-hal seperti itu yang membuatku bahagia. Namun, tepat di balik bukit pasir itu ada lautan. Lautan itu air asin. Ini air asin, ini bersifat korosif terhadap baterai pada kendaraan listrik. Banyak pemilik kendaraan listrik tidak mendapat perlindungan asuransi rumah jika mengisi daya mobil di garasi saat malam. Itu membawaku ke poin berikutnya. Ikuti aku masuk ke dalam mobil lagi. Ini adalah penarikan kembali keselamatan penting dari Tesla Motors yang aku terima, sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor Nasional. Apa alasan penarikan kendaraan yang terdampak? Pengontrol motor wiper kaca depan bisa gagal karena tekanan listrik berlebih pada komponen penggerak gerbang. Wiper kaca depan rusak bisa mengurangi visibilitas dan meningkatkan risiko tabrakan. Mereka bersedia melakukan banyak perbaikan untuk penarikan kembali. Aku juga begitu. Video ini membahas betapa aku tidak suka hal ini. Padahal aku suka truk ini. Ini mobil komputer listrik yang bodoh. Aku benci jendela turunnya. Tapi sejujurnya saat aku membeli mobil ini, orang-orang di dalam dealer Tesla sangat ramah dan membantu. Dan hari ini juga sama, tidak ada yang jutek, semuanya mudah. Mereka langsung menerimaku tanpa janji temu. Dalam 10 menit mereka mendiagnosisnya. Ternyata butuh pengatur jendela. Aku juga punya penarikan motor wiper yang akan mereka tangani dan sudah dipesankan untukku. Jika barang tiba lebih dulu, jadwalku akan dimajukan. Jadi, mau membencinya, mobil komputer bodoh, aku harus melakukan semuanya secara elektronik lewat komputer dan ponsel. Aku benci itu. Tapi kalau soal orangnya langsung, kalau kamu bisa bertemu orangnya, mereka luar biasa.
Namun hari ini aku baru saja mendapat notifikasi dari Tesla yang menyatakan Tesla sedang menarik kembali 2431 truk Cyber. Kali ini tidak ada perbaikan perangkat lunak. Seperti yang aku bilang, pembaruan biasanya bisa atasi gangguan. Dalam kasus ini, mobilnya harus kembali ke bengkel. Tesla seringkali bisa memperbaiki cacat pada produknya dengan mengirimkan pembaruan perangkat lunak baru. Solusi untuk inverter yang gagal benar-benar membutuhkan teknisi untuk memperbaiki truk yang terkena dampaknya. Jadi aku harus menjadwalkan servis untuk Cybertruck ini, dealer Ford, dealer Chevy. Ada satu di setiap kota untuk Tesla, tidak ada dealer Tesla di setiap kota. Lokasi terdekat denganku di West Palm Beach, 45 menit ke selatan. Jadi 45 menit ke sana, 45 menit kembali ditambah aku harus menunggu saat aku di sana. Jadi proses itu bisa memakan waktu 2 jam. Setiap kali aku perlu membawa mobil ini untuk servis atau ada masalah tertentu yang aku alami, aku akan memberikan banyak pujian untuk Tesla. Banyak kamera di mobil ini tampil di tabletku dan memperlihatkan seluruh lingkungan sekitar. Tapi umumnya, aku lebih suka melakukannya dengan cara lama. Aku suka melihat ke kaca spion tengah, melihat ke jendela belakangku, dan juga menggunakan kaca spion samping. Mobil ini punya kaca spion tengah dan jendela belakang yang sangat kecil. Tapi jendela belakang itu hanya ada kalau, penutup tononya terbuka. Tapi saat aku menutup penutup tono, tidak ada visibilitas, semua panel terbuat dari plastik. Dan kemudian yang terlihat seperti kulit itu sebenarnya lebih mirip kulit sintetis yang sangat-sangat tipis menurutku dan mudah robek. Ini sangat lembut, tempat duduknya sangat lembut, sangat nyaman. Aku sebenarnya suka dengan rasanya, tapi ini sangat rapuh. Dan jika kamu lihat di sini dan di sini, bahkan di beberapa tempat lain seperti di sini dan di sini sudah terlihat aus dan baru 6.000 mil. Dan aku tidak tahu apa yang bisa menyebabkan ini atau ini. Kamu pasti akan menganggap ini konyol, dan aku akan bilang ini bukan hanya terjadi padaku saja. Ini dompetku, aku lempar ke kursi belakang. Aku pernah kehilangan dompet selama 4 jam dalam sehari, dan menelusuri kembali langkahku ke 10 tempat. Aku tidak menemukan dompetku karena dompetnya ada di sana, bukan di sini. Sekarang, jika aku angkat kursi ini, kamu tidak akan menemukan dompetku dimanapun. Dompetnya memang tidak ada di sini. Jadi waktu aku mencari, aku berpikir, oh mungkin dompetnya jatuh lewat sela kursi. Kamu lihat di sini, kamu lihat di sini, kamu lakukan seperti ini. Dompetku benar-benar hilang dan tidak ada dimanapun. Aku ingin kamu melihat dari sudut pandangku, dompetnya memang tidak ada di sini. Lihat, bahkan ada tisu, ada ikat rambut, tidak ada dompet. Oh tunggu sebentar, itu dia. Dompetnya ada di belakang kursi, itu dompetku. Awalnya aku kira itu hanya masalahku, sampai saat makan malam bersama teman. Dia kehilangan ponsel dan aku langsung tahu harus mencarinya di mana. Dia duduk di kursi belakang dan aku tahu letak ponselnya karena aku sering kehilangan dompet. Sekarang salah satu hal yang aku suka dari Cybertruck adalah kursi belakangnya. Serius, saat anak-anak latihan sepak bola, aku sering bekerja di belakang, tapi mobilnya sering mati sendiri. Jadi, jika aku punya kendaraan dengan kunci atau remote, aku bisa menyalakan dan membiarkan mesin tetap hidup. Ada aksesori yang bisa menghembuskan udara panas atau dingin. Mobil ini juga bisa, tapi mati saat pintu aku tutup. Dan disinilah aku, di tengah panas yang menyengat. Jadi kalau aku tekan tombol iklim di sini, aku bisa tetap menyalakannya. Aku bisa mengaktifkan mode anjing atau aku bisa mengaktifkan mode berkemah. Sekarang kalau aku aktifkan mode anjing, ini cukup keren. Aku akan biarkan di situ saja. Aku juga bisa mengubahnya ke bagian belakang. Dan saat aku keluar dari mobil atau berjalan menjauh, sistem ini akan benar-benar memberi peringatan kepada siapapun di luar mobil bahwa ada anjing di dalam sini dan berapa suhunya. Setiap kali ingin kerja di belakang, aku harus aktifkan mode anjing dan duduk di kursi belakang. Baterai harus tetap berada pada suhu tertentu, jadi harus mengatur suhunya. Misalnya, jika aku ke bandara selama seminggu dan meninggalkan ini di parkiran, mobil ini tidak boleh kepanasan. Jadi mobil akan menyala, mendinginkan semuanya untuk menjaga suhu tersebut. Jika aku memarkir kendaraan bermesin pembakaran dalam, tangki bensinku tetap penuh atau 3/4 saat aku kembali seminggu kemudian. Saat aku memarkir truk Cyber, aku kembali dengan baterai lebih sedikit dari sebelumnya. Mengisi daya saat hujan itu sedikit berbeda, jadi pada dasarnya aku memasukkan sejumlah besar listrik ke dalam stop kontak ini yang harus aku colokkan saat hujan. Tidak apa-apa, ini aman. Begitu kata orang, tapi kalau diucapkan keras-keras rasanya tetap saja aneh. Sekarang masalahnya adalah ini hanya pintu kecil dengan engsel, tidak ada apapun yang mengaitkannya di tempat ini. Kamu bisa lihat betapa mudahnya pintu ini terbuka.
Kalau aku sedang menyetir di jalan tol, benda ini terus-terusan berkibar terkena angin. Sekarang memang belum jadi masalah. Meski kamu lihat pintunya terbuka, aku lihat di spion pintu itu berkibar. Berapa ribu mil lagi sebelum ini benar-benar rusak. Apakah ini bisa terus menahan terpaan angin seperti ini selamanya, atau pada akhirnya akan berhenti berfungsi juga? Mobil ini memiliki beberapa sudut yang sangat tajam, dan seperti yang sudah aku katakan, kontrol jelajah autopilot. Tidak semua kameranya aktif. Ada cacat yang membuat aku harus membawanya kembali untuk servis, dan servis selalu harus menunggu 1 bulan setiap kali aku membutuhkannya. Aku telah membuat penyok parah pada pintu garasi rumah baruku. Karena kamu akan perhatikan tidak ada sensor mundur, tidak ada sensor parkir. Bumper plastik mobilku penyok, karena tak ada yang memberitahu kalau aku terlalu dekat dengan sesuatu yang tak bisa ditangkap kamera. Tidak ada kaca spion belakang, aku tak bisa melihat dari sudutku. Sensor kaca spion rusak dan pintu garasi jadi rusak. Ini benar-benar baru karena sudut tajamnya. Sekarang kita bahas departemen layanan yang sangat penting dan sudah sering aku sebut. Dealer Tesla tidak seberuntung itu, terutama di New Hampshire. Yang terdekat 1,5 jam di Florida, sedangkan yang paling dekat dariku sekitar 45 menit perjalanan. Lupakan saja bahwa itu perjalanan pulang pergi. Sebelumnya, aku sudah ke sana 3 kali, 1,5 jam hanya untuk menyetir demi servis mobilku. Mereka begitu sibuk sampai-sampai setiap kali aku butuh sesuatu harus menunggu sebulan. Aku pernah mengalami masalah besar, jendela ini naik turun sendiri. Akhirnya ini diperbaiki juga karena sudah sebulan selama musim badai, jendela ini terus naik turun, naik turun, naik turun. Jelas aku nyalakan kamera dan sekarang malah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Akhirnya aku benar-benar mulai benci mobil ini. Aku tidak mendapat layanan sebulan penuh, nomor 800 hanya mesin penjawab. Aku tidak bisa menghubungi siapapun, semuanya lewat aplikasi dan pesan teks. Lalu aku harus menunggu balasan mereka. Jadi, kalau aku ada keadaan darurat atau aku terjebak atau benar-benar butuh sesuatu, saat itu juga aku tidak bisa mendapatkannya. Aku harus mengirim pesan lewat aplikasi. Mereka membalas saat sempat, membuat aku merasa bukan prioritas. Aku tidak bisa langsung berkomunikasi dengan siapapun saat butuh sesuatu. Proses pembeliannya pun sama. Aku tidak tahu cara kerja Cybertruck saat membelinya, bahkan dealer pun tidak tahu. Aku tidak bisa menelepon siapapun karena ini layanan komputer, jadi harus mencari tahu sendiri saat pulang setelah beli mobil ini. Semua dilakukan melalui aplikasi dan komunikasi dengan manusia sungguhan sangat-sangat minim. Aku baru saja menyadari satu lagi. Jadi ketika aku mendorong pintu ini, ada aktuator yang benar-benar keluar untuk membuka pintu ini. Jika aku menutup pintu terlalu cepat setelah membukanya, pintu tidak akan tertutup. Aktuatornya terbuka dan butuh waktu menutup agar pintu tertutup. Bukan masalah besar, hanya baru aku sadari sekarang. Saat masuk ke dalam mobil, aku sudah menunjukkan stiker jendelanya kepada kalian dengan cepat tadi. 1,7 miliar rupiah. Pada dasarnya, Tesla terkenal suka menurunkan harga pada kendaraan baru mereka dan itu sangat bagus. Aku pasti ingin membayar lebih murah untuk kendaraan baru. Namun, setiap kali Tesla menurunkan harga kendaraan baru mereka, itu sangat menurunkan nilai dan mempercepat depresiasi kendaraan bekas mereka secara drastis. Aku membayar 1,7 miliar rupiah untuk mobil ini sekarang dan itu satu-satunya cara membelinya. Kini dengan Foundation Series kalian dapat membeli Cybertruck all-wheel drive seharga sekitar 1,7 miliar rupiah yang membantu memenuhi syarat untuk kredit pajak sebesar 125 juta rupiah karena apapun di bawah 1,3 miliar rupiah memenuhi syarat untuk kredit pajak kendaraan listrik, sedangkan apapun di atas 1,3 miliar rupiah tidak memenuhi syarat. Tapi tidak hanya aku membayar 1,7 juta rupiah, pada dasarnya aku juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak karena membeli kendaraan listrik. Kalau harganya di bawah 1,3 miliar rupiah, aku akan memenuhi syarat untuk tambahan 125 juta rupiah yang akan membuat mobil ini seharga 120 juta rupiah. Apa artinya itu? Artinya orang bisa membeli versi yang sangat mirip dari truk ini dengan harga 392 juta rupiah lebih murah. Tidak, 409 juta rupiah lebih murah dari yang aku bayar. Memang, itu bukan seri Foundation dan mereka tak akan membuatnya lagi. Bagi penggemar Tesla sejati, kamu hanya bisa mendapatkannya lagi jika membeli seri Foundation dari orang lain. Ada hal aneh, sebenarnya bukan masalah besar tapi jadi masalah saat aku dan istri di mobil bersama. Dengan harga seperti ini, aku berharap ada kontrol iklim ganda. Jika aku tekan di sini, itu adalah suhuku di situ. Tidak ada suhu alternatif untuk istriku yang selalu kedinginan dan aku yang selalu kepanasan agar kami bisa memiliki dua suhu yang berbeda. Sedangkan di bagian belakang, mereka bisa mengatur suhu mereka sendiri, terpisah dariku. Sebelum aku masuk ke alasan terakhir yang sebenarnya tidak terlalu aku pedulikan. Aku juga kurang suka Cybertruck karena ada hal yang mengganggu. Nanti akan aku ceritakan. Aku ingin melihat satu hal lagi, yaitu kemampuan off-roadnya.
Aku punya Humvee H1 yang bisa memanjat hampir apa saja, termasuk tembok itu di sana kalau aku mau. Tapi, apakah mobil ini bisa melakukan hal yang sama? Jadi, aku akan memarkir dulu, lalu dari sini aku akan mengubahnya menjadi penggerak semua roda. Konfirmasi, kita akan menggunakan trail assist. Konfirmasi pengaturan kita sudah di posisi tinggi. Mereka sebenarnya punya aplikasi off-road kalau aku mau. Itu menunjukkan semua yang ada di sekitarku lewat kamera. Ini juga menunjukkan kemiringan dan keseimbangan mobil. Ini sebenarnya cukup keren. Dan fitur ini belum tersedia sampai baru-baru ini. Aku baru saja mendapat pembaruan. Aku belum melihat semua fitur pengunci diferensial, jadi akan aku nyalakan semua. Lampu indikator berkedip, putar setir kiri kanan sambil maju untuk membantu aktivasi, konfirmasi. Dan kemudian sebenarnya dikatakan bahwa kita bisa menaikkan ketinggian suspensi ke posisi sangat tinggi, yaitu 139 inci jarak ke tanah. Jadi Cybertruck-nya sudah tidak ada, aku sudah menjualnya. Sudah 2 minggu tanpa Cybertruck-ku, dan sejujurnya aku merindukannya. Aku mengalami depresiasi besar, jadi harus menjual mobil sebelum nilainya makin turun. Aku akan membuat video lain tentang bagaimana aku menjualnya, berapa harganya, berapa banyak yang aku rugi selama 6 bulan memiliki Cybertruck ini. Klik video lainnya jika video ini menarik atau informatif. Aku sangat menghargai jempol dan subscribe jika kalian menyukai hal-hal yang berkaitan dengan otomotif. Aku bisa bilang aku memang suka Cybertruck, tapi itu karena aku punya kendaraan lain yang bisa menggantikannya untuk perjalanan jauh. Aku punya kendaraan besar untuk perjalanan jauh bersama keluarga. Ini unik dan menyenangkan. Dan kalau kamu suka jadi pusat perhatian, baik itu perhatian positif atau negatif, itulah truk yang harus kamu punya. Truk itu sudah jutaan kali ditonton dan aku merindukannya tiap hari. Terima kasih menonton. Aku Greg dari Flying Wheels. Sampai jumpa, adios, ada Cybertruck lewat, mari lihat harganya.